Shalom. Shalom. Selamat Natal bagi kita semua. Puji nama Tuhan, kita boleh bergabung di ibadah perayaan Natal GBI Winner Generation. Kita percaya bahwa kasih Tuhan, kelahiran Tuhan berlaku bagi setiap kita. Amin. Dan biar kita boleh sama-sama merayakan kebaikan Tuhan, kasih Tuhan, kelahiran Tuhan bagi kita semua. Kita siapkan hati kita pada saat ini, kita mau berdoa. Bapa, kami mengucap syukur ya Tuhan untuk kelahiran-Mu bagi setiap kami ya Tuhan. Biar kelahiran-Mu ini boleh membawa satu perubahan bagi setiap kami pribadi lepas pribadi ya Tuhan, menjadi sesuai dengan apa yang Engkau mau ya Tuhan dalam hidup kami. Dan biar bagi setiap kami Tuhan boleh membawa bekal kami Tuhan untuk memasuki tahun 2021 nanti ya Tuhan. Kami tidak tahu apa yang akan terjadi di tahun baru nanti Tuhan, di 2021. Tapi kami yakin dan percaya bahwa kasih Tuhan selalu menyertai kami dan menyertai hidup kami ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih ya Yesus. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami buka ibadah kami. Yang percaya sama-sama kita katakan amin. Puji nama Tuhan. Mari kita mau naikkan pujian bagi Tuhan. Hai, siarkan di gunung. Sama-sama kita boleh bertepuk tangan. Hai, siarkan di gunung, di bukit dan di mana jua. Hai, siarkan di gunung, lahirnya Al-Masih. Sekali lagi kita naikkan pujian ini. Hai, siarkan di gunung. Hai, siarkan di gunung, di bukit dan di mana jua. Hai, siarkan di gunung, lahirnya Al-Masih. Di waktu kau gembala menjaga dombanya, terpancar dari langit cahaya mulia. Hai, siarkan di gunung, di bukit dan di mana jua. Hai, siarkan di gunung, lahirnya Al-Masih. Hai, siarkan di gunung, di bukit dan di mana jua. Hai, siarkan di gunung, lahirnya Al-Masih. Gembala sangat takut ketika mendengar nyanyian bala surga, gembira mendengar. Hai, siarkan di gunung, di bukit dan di mana jua. Hai, siarkan di gunung, lahirnya Al-Masih. Lahirnya Al-Masih, lahirnya Terima kasih Tuhan, terima kasih ya Yesus. Biar hidup kami Tuhan, biar setiap kami boleh mensyukuri akan setiap Tuhan kejadian dalam hidup kami.
Biar kami boleh menceritakan apa yang sudah Engkau lakukan bagi setiap kami Tuhan, pribadi lepas pribadi, pada orang-orang yang ada di sekeliling kami ya Tuhan, bahwa Engkaulah juru selamat kami, bahwa Engkaulah juru selamat mereka ya Tuhan, yang akan menyelamatkan hidup mereka. Terima kasih Tuhan, terima kasih ya Yesus. Berikan kami kemampuan, berikan kami kekuatan ya Tuhan. Bukan dengan kekuatanku ku dapat jalani hidupku, tanpa Tuhan yang di sampingku, ku tak mampu sendiri. Engkaulah kuatku, yang menopangku. Ku pandang wajah-Mu dan berseru, pertolonganku datang dari-Mu. Peganglah tanganku, jangan lepaskan. Kaulah harapan dalam hidupku. Angkat kembali pujian ini. Bukan dengan kekuatanku ku dapat jalani hidupku, tanpa Tuhan yang di sampingku. Ku tak mampu sendiri. Engkaulah kuatku, Engkaulah kuatku, yang menopangku. Sama-sama ku pandang wajah-Mu dan berseru, pertolonganku datang dari-Mu. Peganglah tanganku, jangan lepaskan. Kaulah harapan dalam hidupku. Ku pandang wajah-Mu dan berseru, pertolonganku datang dari-Mu. Peganglah tanganku, jangan lepaskan. Kaulah harapan dalam hidup. Oh, ku pandang wajah-Mu, pertolonganku datang dari-Mu. Jangan lepaskan. Kaulah harapan dalam hidupku. Kaulah harapan dalam hidupku. Kaulah harapan dalam hidupku.
Yesus, Engkau pengharapan kami. Yesus, Engkau sumber pengharapan kami. Haleluya, haleluya. Kami sembah Tuhan, kami sembah Yesus. Roh-Mu yang ajaib, Roh-Mu yang perkasa, bersama setiap kami, bersama setiap kami. Haleluya, 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 haleluya. Kami pandang wajah-Mu Tuhan, kami datang berseru, kami datang menyembah-Mu Tuhan. Haleluya, 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 haleluya. Haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Kau ajaib, Kau luar biasa. Kau hadir di setiap hati dan hidup kami pribadi lepas pribadi. Engkau sukacita kami Tuhan, khususnya dalam Natal hari ini. Biar kami mengalami Tuhan secara pribadi. Kami menerima sukacita surga. Kami menerima berkat-berkat yang datangnya dari surga. Dalam nama Yesus, biar Natal tahun ini menjadi Natal yang berbeda. Karena kami yakin dan percaya bagi setiap anak-anak Tuhan yang sungguh-sungguh menanti-nantikan Tuhan, yang sungguh-sungguh merindukan Tuhan, pasti akan ada berkat-berkat khusus yang Tuhan telah sediakan. Ini kami Tuhan, ini kami Tuhan Yesus. Kami nanti-nantikan Engkau Tuhan. Kami bangga dan kami bersyukur. Kami mengalami Tuhan. Kami ada dalam perayaan Natal di tahun ini. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan. Biar Natal tahun ini menjadi catatan sejarah buat kami. Walau dengan cara yang baru, tapi kami tetap mendapatkan sukacita di hari Natal ini. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Sebentar lagi kami akan diberkati lewat kebenaran firman. Ini hamba-Mu Tuhan, ini setiap umat-Mu. Engkau Tuhan yang berbicara bagi setiap kami tanpa terkecuali, yang menyampaikan ataupun yang mendengarkan. Kami sama-sama diubahkan Tuhan, kami sama-sama ditolong oleh Tuhan, kami sama-sama diberkati oleh Tuhan. Terima kasih Tuhan, bersabdalah, berbicaralah. Sampaikan apa yang menjadi isi hati-Mu bagi hidup kami. Dalam nama Yesus kami mengucap syukur. Haleluya, haleluya. Amin, 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 amin. Puji Tuhan, shalom. Saya yakin dan percaya umat Tuhan dimanapun berada, di suasana Natal yang berbeda di tahun ini, saya berdoa biar jemaat yang dikasihi Tuhan, Bapak Ibu yang mendengarkan kebenaran firman Tuhan hari ini mendapatkan berkat Natal yang khusus. Puji nama Tuhan, kita akan sama-sama membuka Alkitab kita. Dari Matius 1 ayat 21 sampai ayat yang ke-25. Matius 1 ayat 21 sampai dengan 25 saya akan bacakan untuk kita semua. Demikian kebenaran firman Tuhan. Ia akan melahirkan anak laki-laki dan engkau akan menamakan dia Yesus. Karena dialah yang akan menyelamatkan umatnya dari dosa mereka.
Hal itu terjadi supaya genaplah yang difirmankan Tuhan oleh nabi. Sesungguhnya anak darah itu akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki, dan mereka akan menamakan dia Immanuel, yang berarti Allah menyertai kita. Sesudah bangun dari tidurnya, Yusuf berbuat seperti yang diperintahkan malaikat Tuhan itu kepadanya. Ia mengambil Maria sebagai istrinya, tetapi tidak bersetubuh dengan dia sampai ia melahirkan anaknya laki-laki, dan Yusuf menamakan dia Yesus. Puji nama Tuhan, teks ini sudah tidak asing buat kita. Tapi hari ini saya akan menyampaikan tema, yaitu tentang kelahiran Kristus milik semua orang. Ya, kelahiran Kristus milik semua orang. Tidak hanya kelahiran Kristus itu untuk kalangan-kalangan tertentu, tetapi mari kita sadari hari ini kita yang posisi keluarganya biasa-biasa saja, mungkin kita beranggapan bahwa kita tidak masuk dalam hitungan orang-orang yang cukup berada, tapi kabar baiknya buat kita semua bahwa Kristus lahir juga buat hidup Bapak Ibu Saudara sekalian. Bahwa Kristus lahir buat orang-orang yang ada di perkotaan, Kristus lahir buat orang-orang yang ada di pedesaan, Kristus lahir buat orang-orang yang ada di lembah-lembah, yang ada di gunung-gunung. Jadi kita dapat menyimpulkan Kristus lahir untuk semua orang. Ya. Ini menjadi kabar sukacita buat kita semua. Ini menjadi kebanggaan tersendiri bahwa kelahiran Kristus membawa dampak yang luar biasa buat setiap orang. Tentunya yang sungguh-sungguh mengasihi Yesus. Tentunya yang sungguh-sungguh membuka hati bagi Yesus. Tentunya yang sungguh-sungguh membuka pendengarannya bagi kebenaran firman. Mungkin kita sudah terlalu lama mendengarkan kabar tentang kelahiran Kristus, tapi kalau hati kita tutup, maka kita tidak akan mengalaminya secara pribadi. Jadi oleh sebab itu secara utuh kehidupan kita harus membuka hati menerima kabar sukacita tentang kelahiran Yesus Kristus, ya. Di teks selanjutnya di PowerPoint, di situ dikatakan pembuktian tentang kelahiran Yesus itu sangat jelas, ya. Pembuktian kelahiran Sang Juru Selamat itu sangat-sangat jelas. Ya. Tidak ada yang disembunyikan. Semuanya terbuka, semuanya tertata dengan rapi. Dari proses dia mengandung sampai harus lahir di kandang domba yang hina dan seterusnya dan seterusnya. Jadi tidak ada yang tersembunyi. Ya. Bukti kelahiran Sang Juru Selamat itu sangat-sangat jelas. Apalagi kalau kita sungguh-sungguh memahami secara khusus kitab Injil. Di situ dijelaskan bagaimana proses Yusuf dan Maria selama masa mengandung, bagaimana mereka diperlakukan oleh orang-orang sekitar. Itu pembuktian yang sangat jelas. Ya. Jadi berbicara tentang kelahiran Kristus milik semua orang, saya akan memberikan dalam 3 poin, ya. Poin yang pertama itu saya akan coba ajak Bapak Ibu melihat ayat yang ke-21, ya. Ia akan melahirkan anak laki-laki dan engkau akan menamakan dia Yesus, karena dialah yang akan menyelamatkan umatnya dari dosa mereka. Jelas dikatakan di bagian B ayat 21 ini, karena dialah yang akan menyelamatkan
umatnya dari dosa mereka. Jadi poin yang pertama tentang bukti bahwa kelahiran Kristus milik semua orang. Di poin yang pertama ini adalah Yesus datang untuk menyelamatkan umatnya. Ya. Yesus datang untuk tujuan ilahi. Yesus datang untuk menyelesaikan tugas yang sangat besar dari Bapa di surga, yaitu untuk menyelamatkan saya, menyelamatkan Bapak Ibu, menyelamatkan kita semua. Itu tujuan terbesarnya lahir di muka bumi ini. Jadi kita bisa menyimpulkan bahwa kelahiran Yesus punya tujuan besar. Mari coba kita merenungkan tentang kita. Kita ada di muka bumi ini tentu punya tujuan besar. Tidak hanya sekedar hanya memenuhi. Tapi kita yang ada di dalam Kristus, kita harus pahami, engkau ada di muka bumi ini, aku ada di muka bumi ini untuk tujuan yang besar. Yesus sudah memberikan teladan terlebih dahulu. Dia ada di muka bumi ini untuk menyelamatkan saya, untuk menyelamatkan Bapak Ibu, untuk menyelamatkan dunia, untuk menyelamatkan umatnya. Itu tujuan kelahiran Yesus Kristus. Itu tujuan kelahiran Sang Juru Selamat. Ada tugas besar. Ada tugas mulia. Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, jemaat Tuhan, dimanapun berada saat ini. Engkau punya tujuan bersama dengan Bapa di surga. Atau sebaliknya, Bapa di surga punya tujuan besar atas hidupmu. Jangan pernah engkau sia-siakan hidupmu untuk hal-hal yang tidak bernilai. Mari yuk pikirkan apa yang Bapa di surga sedang rancangkan untuk hidupmu. Jangan sia-siakan apa yang Tuhan beri. Ya. Banyak kesempatan yang Tuhan beri bagi setiap kita. Jangan pernah kita sia-siakan karena Tuhan punya tujuan besar kita ada di muka bumi ini. Jadi ini poin yang pertama. Kelahiran Kristus milik semua orang terbukti dari visi besar yang datangnya dari surga, yaitu untuk menyelamatkan umatnya. Yuk perhatikan ayat yang ke-22. Hal itu terjadi supaya genaplah yang difirmankan Tuhan oleh Nabi. Sekali lagi, hal itu terjadi supaya genaplah yang difirmankan Tuhan oleh Nabi. Jadi poin yang kedua adalah kelahiran Kristus milik semua orang ini berbicara tentang penggenapan firman. Ya. Jauh-jauh sebelumnya kita sudah sering mendengarkan bahwa nabi-nabi Tuhan di perjanjian lama pun sudah mendapatkan pesan-pesan nubuatan bahwa akan lahir Sang Juru Selamat. Jadi kelahiran Kristus itu merupakan penggenapan firman dari nubuatan-nubuatan yang jauh sebelum Yesus lahir. Jadi kelahiran Yesus itu merupakan penggenapan firman. Coba yuk kita buka di Filipi 2. Filipi 2 ayat 10 sampai 11. Demikian kebenaran firman Tuhan, supaya dalam
nama Yesus bertekuk lutut segala yang ada di langit dan yang ada di atas bumi dan yang ada di bawah bumi, dan segala lidah mengaku Yesus Kristus adalah Tuhan bagi kemuliaan Allah Bapa. Ya. Biar semua lutut bertelut, biar semua lidah mengaku Yesus Kristus adalah Tuhan. Yesus Kristus adalah juru selamat. Kita berdoa supaya siapapun yang mendengarkan kebenaran firman Tuhan, mereka ditolong oleh Tuhan. Biar mereka membuka hati bagi Tuhan. Supaya tergenapi seluruh kebenaran firman Tuhan. Bahwa semua lidah akan mengaku Yesus Kristus Tuhan. Semua lutut akan bertelut menyembah Yesus Kristus Tuhan. Jadi poin yang dapat kita tangkap, kelahiran Kristus merupakan penggenapan firman. Tugas kita saat ini adalah mari kita berdoa, mari kita dukung supaya pemberita-pemberita firman, khususnya orang-orang yang bergerak dalam bidang misi, mereka terus dipakai oleh Tuhan supaya sampai seluruh bumi, sampai ujung bumi mendengarkan Yesus Kristus Tuhan, supaya seluruh umat menyembah Yesus Tuhan, supaya setiap lutut menyembah Yesus Tuhan. Karena kelahirannya punya tujuan besar. Sampai seluruh umat menyembah Tuhan. Dan penggenapan firman Tuhan ini biar kita sadari sudah tidak akan lama lagi. Biar kita juga yang sudah terlahir dari Kristen mengalami firman Tuhan yang di Filipi. Setiap lutut bertelut, setiap lidah menyembah Tuhan. Bukan hanya sekedar rutinitas, tetapi sungguh-sungguh lutut kita yang berlutut dapat dinikmati oleh Tuhan. Lidah kita yang menyembah dapat sungguh-sungguh dinikmati oleh Tuhan. Karena akan menjadi sia-sia apapun yang keluar dari mulut bibir kita kalau Tuhan tidak berkenan. Jangan sampai Tuhan mau muntah mual lihat tingkah penyembahan kita. Biar kita sadari bahwa penggenapan firman sudah semakin dekat. Jangan sampai orang yang terkemudian menjadi yang terdahulu. Kita yang sudah terdahulu jadi yang terkemudian. Itu menjadi sangat miris. Biar kita yang sudah berkata bahwa sejak dari nenek moyang kita, sejak dari orang tua kita, kita sudah menerima Yesus Kristus Tuhan. Biar itu tetap kita jaga sampai Yesus Kristus datang kali yang kedua. Ya. Ada kesaksian sedikit. Teman satu angkatan saya kuliah waktu S1 telah dipanggil oleh Tuhan karena virus corona. Dan paginya dia masih update status di Facebook. Dan di catatan renungan terakhirnya dia berkata, mari kita semua bertobat. Karena kedatangan Tuhan sudah tidak lama lagi. Mari kita persiapkan. Itu kalimat dia terakhir. Dia berkata di awal di statusnya bahwa dia mendapatkan banyak rema kebenaran firman Tuhan selama dia diisolasi. Dan kita berpikir dia sudah sehat. Kita berpikir dia sudah dalam keadaan baik-baik. Karena apa? Selangnya sudah dilepas. Dan kita seangkatan sudah bisa banyak yang
video call. Tetapi hal yang sangat mengejutkan terjadi. Jam 6 pagi masih update status dan pesannya yang menggugah hati dengan pesan Yesus tidak lama lagi datang. Dan hitungan jam dia dipanggil oleh Tuhan. Masih sangat muda, gak terlalu jauh usianya dengan saya, kami cuma beda 1 tahun. Nah, ini berbicara tentang bahwa kebenaran firman Tuhan pasti akan tergenapi. Mari kita sadar, mari kita melek, jangan menutup pendengaran kita, jangan menutup mata kita, jangan menutup hati kita yang mungkin kita sejak dari dulu mendengarkan kata tentang Tuhan Yesus tidak akan lama lagi datang, Tuhan Yesus tidak akan lama lagi datang. Mungkin kita sudah sangat bosan mendengar kalimat-kalimat seperti ini, tapi dalam situasi saat ini yang tidak menentu, mari yuk kita jangan anggap remeh. Janji kebenaran firman Tuhan hari ini saya sampaikan buat setiap kita bahwa janji-janji setiap firman Tuhan akan tergenapi. Biar kita didapati menjadi bagian orang-orang yang selalu menyembah Tuhan. Biar kita didapati menjadi anak-anak Tuhan. Lidah kita ini adalah lidah yang kita pakai untuk menyenangkan hati Tuhan. Poin yang ketiga. Di ayat yang ke-23 saya akan bacakan. Sesungguhnya anak darah itu akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki dan mereka akan menamakan dia Immanuel yang berarti Allah menyertai kita. Dan mereka akan menamakan dia Immanuel yang berarti Allah menyertai. Jadi yang ketiga berbicara tentang kelahiran Kristus milik semua orang. Poin yang ketiga adalah Immanuel, Allah menyertai kita. Ya. Bukan untuk orang-orang tertentu, bukan untuk golongan-golongan tertentu, tapi dari kebenaran firman Tuhan ini bahwa dia adalah Immanuel yang berarti dia juga menyertai Bapak Ibu, dia juga menyertai saya, dia juga menyertai seluruh orang yang sungguh-sungguh menyembah dia. Yang di luar Tuhan saja dipelihara, apalagi kita. Di tengah-tengah situasi yang tidak menentu ini, mari kita pegang kebenaran ini. Allah kita akan menyertai kita. Karena itulah namanya. Immanuel. Kemanapun Bapak Ibu melangkah, apa yang sedang direncanakan untuk di tahun 2021, pesan saya, Immanuel, Allah yang menyertai. Penyertaan manusia sifatnya terbatas. Kehadiran manusia terbatas. Tapi penyertaan Tuhan tidak kenal batas. Penyertaan Tuhan tidak kenal waktu. Penyertaan Tuhan tidak kenal oleh ruang. Dia akan selalu ada 24 jam plus buat hidup kita. Tidak dapat disejajarkan dengan hal apapun. Biar kita sambut tahun yang baru dengan iman, dengan pengharapan bahwa Tuhan menyertai kita. Selamat Natal untuk kita semua. Selamat menyambut tahun yang baru. Selamat menyambut berkat Tuhan yang baru. Selamat menyambut penyertaan Tuhan yang baru. Selamat menyambut hal-hal yang luar biasa. Tetap percaya Tuhan menyertai kita. Mari buka hatimu lebih dan lebih lagi menyembah Tuhan Yesus Kristus.
Sungguhkah Yesus telah lahir di hatimu? Sungguhkah Yesus telah lahir di keluargamu? Sungguhkah Yesus telah lahir di masa depanmu? Sungguhkah Yesus telah lahir di pekerjaanmu? Sungguhkah Yesus telah lahir di bisnismu? Sungguhkah Yesus telah lahir di hubunganmu? Sungguhkah Yesus telah lahir di apapun yang engkau sangat cita-citakan hari-hari ini? Mari buka hati bagi Yesus. Biar Natal tahun ini menjadi Natal yang membuat catatan sejarah. Engkau mengalaminya secara pribadi. Angkat pujian di hadapan Tuhan, sembah dan puji Dia. Haleluya, haleluya. Sembah dan puji Dia. Sembah dan puji Dia. Sembah dan puji Dia, Sang Raja. Lagi sembah dan puji. Sembah dan puji Dia. Sembah dan puji Dia. Sembah dan puji Dia, Sang Raja. Sembah dan puji Yesus Tuhan. Sembah dan puji Yesus. Sembah dan puji Yesus. Sembah dan puji Yesus, Sang Raja. Lagi sembah dan puji. Sembah dan puji Yesus. Sembah dan puji Yesus. Sembah dan puji Yesus, Sang Raja. Sembah dan puji Yesus, Sang Raja. Sembah dan puji. Sembah dan puji Yesus, Sang Raja. Terima kasih Tuhan Yesus buat kebenaran firman-Mu. Terima kasih buat kelahiran-Mu. Terima kasih Tuhan, Engkau telah berkenan hadir dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan, Engkau telah berkenan lahir ada di muka bumi ini untuk menyelesaikan tugas besar dari Bapa di surga, untuk menggenapi seluruh kebenaran firman, untuk menyelamatkan umat manusia, untuk menyelamatkan hidup kami. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan, terima kasih. Biar sampai seluruh lidah mengaku Yesus Kristus Tuhan. Biar sampai seluruh lutut bertekuk lutut menyembah Yesus Kristus Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus. Kami bangga dan kami bersuka cita. Kami mempersiapkan hati dan hidup kami menyambut tahun yang baru. Karena kami akan menerima penyertaan Tuhan. Karena pribadi-Mu adalah Immanuel,
Allah yang akan menyertai. Terima kasih Tuhan, biar penyertaan-Mu ada atas seluruh umat-Mu dimanapun berada. Umat Tuhan GBI Winner Generation akan menerima penyertaan-penyertaan Tuhan. Terima kasih buat firman. Roh Kudus bantu setiap kami supaya kami menjadi anak-anak Tuhan yang mampu melakukan setiap firman. Dalam nama Yesus kami mengucap syukur. Haleluya, haleluya. Amin, amin, amin. Oke, puji nama Tuhan untuk kebenaran firman Tuhan. Pada saat ini kita akan mendengarkan pengumuman sepekan kita. Yang pertama, terima kasih kepada Ibu Gembala yang sudah menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Biar Tuhan Yesus yang memberkati atas setiap pelayanannya, atas setiap kerinduannya. Dan juga terima kasih kepada setiap pelayan-pelayan Tuhan yang sudah terlibat sehingga terselenggaranya ibadah online GBI Winner Generation pada hari ini. Dan juga bagi setiap saudara yang tergerak untuk memberikan persembahan ataupun memberikan diakonia ataupun persepuluhan, saudara bisa memberikan di nomor rekening yang ada di layar saudara. Oke, untuk update selanjutnya untuk kegiatan kita nanti akan di-share di grup. Dan sekali lagi selamat Natal bagi kita semua. Dan kita mau akhiri ibadah kita pada saat ini. Sama-sama kita siapkan hati kita. Aku mau bangkit bagimu untuk menyatakan kasih-Mu. Biarlah hidupku jadi terang-Mu untuk menyatakan kebaikan-Mu. Ku mau bangkit bagimu untuk menyatakan kasih-Mu. Biarlah hidupku jadi terang-Mu untuk menyatakan kebaikan-Mu, untuk menyatakan kebaikan-Mu, untuk menyatakan kebaikan-Mu. Kami bersyukur Tuhan Yesus buat penyertaan Tuhan dalam ibadah kami. Kami mau belajar berkata segalanya untuk hormat dan kemuliaan bagi nama-Mu Tuhan. Biar setiap anak-anak Tuhan yang telah terlibat dalam ibadah hari ini tanpa terkecuali diberkati oleh Tuhan. Dalam nama Yesus. Talenta, karunia yang Tuhan telah beri, biar dikembangkan untuk hormat bagi nama-Mu. Mari jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, arahkan hatimu dan terimalah berkat dari Bapa di surga. Kiranya cinta kasih dari Tuhan Yesus Kristus menyertai kehidupanmu, dan apa yang kau kerjakan dibuat Tuhan berhasil. Keluar masukmu disertai dan diberkati oleh Tuhan. Anugerahnya melimpah bagi kehidupanmu mulai hari ini sampai Tuhan Yesus datang kali yang kedua. Yang percaya berkata amin, amin. Selamat Natal dan selamat menyambut tahun yang baru. Saya Gembala mengucapkan biar kita semua sehat-sehat, bersukacita. Shalom.